Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai strategi kita melakukan pemupukan di musim kemarau. Karena teman-teman, ini sudah bulan 5, sudah masuk musim kemarau ya. Meskipun masih ada hujan, namun intensitasnya lumayan cukup rendah, bulan 5, bulan 6. Dan tentunya nanti puncaknya di bulan 7, 8, dan 9 itu akan turun hujan lagi. Meskipun intensitas masih rendah, bulan 10, 11, dan puncaknya nanti hujan di musim 1 dan 2. Itu kalender normal teman-teman. Kita tidak tahu kalau ada force majeure atau memang bencana alam seperti kemarau panjang yang kita alami di tahun-tahun kemarin. Ya, kita doakan saja teman-teman, tahun ini kemaraunya tidak terlalu panjang. Nanti bulan 9 itu sudah mulai turun hujan lagi ya. Kita doa bersama saja teman-teman. Karena seperti ini teman-teman, di dalam pemupukan kelapa sawit kita ada beberapa tata laksana yang memang harus kita perhatikan. Biasanya kalau di musim kemarau kita direkomendasikan untuk melakukan penundaan. Mengapa harus ditunda? Karena potensi kehilangannya itu lumayan cukup tinggi teman-teman. Baik itu potensi penguapan ataupun penyerapannya itu harus kita perhatikan. Dan tentunya kita sebagai petani jangan sampai rugi lah. Biaya yang sudah kita keluarkan untuk pemberian pupuk akhirnya sia-sia, tidak bermanfaat untuk tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu saya selalu menyarankan kepada teman-teman semuanya, ketika musim penghujan tiba, kita harus mengenjot teman-teman, harus mengenjot melakukan pemupukan. Karena untuk persiapan di musim kemarau. Karena ketika sawit kita itu kurang pemupukan atau memang nutrisinya itu tidak terjamin, maka di musim kemarau dia akan stres dan tentunya efeknya akan lumayan cukup panjang. Maka dari itu kita persiapkan supaya sawit kita itu sehat, dan efek dari pemupukan yang baik itu sawit itu bisa menyimpan air yang cukup banyak di batangnya atau di daun-daunnya seperti itu teman-teman, sehingga untuk persiapan di musim kemarau beliau-beliau ini tidak stres akibat dari kekurangan air dan nutrisi. Itu sederhananya teman-teman. Namun kita direkomendasikan untuk melakukan penundaan di musim kemarau dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, apakah benar harus ditunda? Ada yang mengatakan bisa dikocor, bisa dibenam, dan lain sebagainya. Tekniknya macam-macam. Hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pengkocoran adalah seberapa banyak air yang harus kita larutkan, yang kita perlukan untuk pelarutan pupuk tersebut. Karena ketika kepekatan itu tidak ideal atau terlalu pekat, hanya menggunakan air yang cukup sedikit, tentunya apalagi pupuk-pupuk yang bersifat hidroskopis itu akan malah merusak dari perakaran. Yang pertama, penguapannya juga lumayan cukup tinggi. Yang kedua, itu tadi teman-teman, bukannya diserap oleh tanaman, malah membuat akar kita menjadi gosong. Jadi kita harus memerlukan lumayan cukup banyak air untuk melakukan pelarutan, dan itu lumayan cukup merepotkan bagi kita. Nah teman-teman, kalau di benam bagaimana? Benam juga ketika musim kemarau biasanya suhu tanah itu lumayan cukup tinggi, dan ketika kita tebarkan, apalagi pupuk yang bersifat asam, itu potensi penyerapannya lumayan cukup kecil, potensi penguapannya lumayan cukup besar, dan apalagi yang bersifat hidroskopis tadi, bersifat asam, dia akan merusak tanaman. Sebenarnya ada teman-teman beberapa pupuk yang memang bisa ditebarkan di musim kemarau, yaitu pupuk apa? Pupuk yang bersifat basah. Jadi kalau basah bolehlah, kalau memang kita ingin merotasi pupuk kita, bolehlah kita tebarkan pupuk basah di musim kemarau. Kalau pupuk asam saya rasa kita harus tinggalkan, karena itu lumayan cukup berbahaya dan tidak efektif itu teman-teman. Pupuk basah itu apa? Pupuk basah itu biasanya pupuk yang memang tidak dilakukan ekstraksi kimia atau memang berbahan dasar langsung dari alam. Kalau asam itu, fungsi asam itu adalah untuk mempercepat proses pelarutan, mempercepat proses penyerapan pupuk itu, atau ya biasanya dia itu ditambahkan dalam ekstraksi kimia teman-teman, atau proses kimiawi seperti pupuk urea, ZA, kemudian KCL, NPK, TSP, itu semuanya ada yang bersifat asam semuanya. Nah yang bersifat basah itu yang langsung dibuat dari batuan gunung atau batuan lah seperti itu, seperti rock fosfat dengan dolomit. Nah ketika kita sudah memasuki bulan 5, kalau saya rotasi mulai bulan 1 teman-teman, bulan 1 dolomit, bulan 2 itu RP, bulan 3 itu urea, kemudian bulan 4 KCL. Nah bulan 5 ini saya rotasi dolomit nanti di tanggal 25. Meskipun musim kemarau masih saya tebarkan dolomit. Karena apa?
potensi penguapannya lumayan 0% teman-teman. Jadi dolomit tidak menguap meskipun dia itu penyerapannya masih tetap membutuhkan air. Ya kita tebarkan saja. Siapa tahu nanti turun hujan. Kalau bahasa saya di sini najur lah teman-teman. Kita tajur karena kita tidak tahu hujan itu turunnya kapan. Apakah ada hujan atau tidak. Itu teman-teman, kita tajur karena memang potensi penguapannya itu tidak ada. Kemudian juga tidak bersifat hidroskopis yang tidak menyerap air dari tanaman itu. Kalau bersifat hidroskopis bahayanya seperti itu teman-teman. Jadi dia itu bisa membuat gosong daun, gosong akar dan lain sebagainya. Jadi kalau dolomit itu tidak. Kemudian yang kedua RP teman-teman. RP itu bisa ditebarkan di musim kemarau ya. Seperti halnya dolomit, bersifat basah dan tidak mudah membuat kehilangannya itu 0% karena memang tidak mudah menguap dan tidak membuat gosong. Itu teman-teman. Dan kabar baiknya juga antara dolomit dan RP itu bisa disatukan teman-teman. Misalkan kita tebar dolomit di musim ini, di bulan ini, ternyata tidak ada hujan dan ketemulah rotasi RP yang di bulan kemudian. Kita tebarkan masih ada dolomitnya, tidak masalah teman-teman kalau antara dolomit dan RP. Itu teman-teman strateginya. Jadi kalau sudah masuki musim kemarau, mau tebar dolomit, mau tebar RP, silahkan saja. Ya sistemnya sistem tajur lah. Kita menunggu hujan yang kita tidak tahu kapan datangnya. Nanti kalau datang hujan, ya itu adalah rezeki yang memang sudah kita pasang di sana. Maka dari itu teman-teman, kita harus paham betul bagaimana strateginya atau teknik-tekniknya supaya kita tidak rugi. Nah, yang jadi yang ingin saya sampaikan yang lumayan cukup penting, bahwa saya selalu mengatakan kita harus memupuk setiap bulan dan setiap bulan. Strateginya seperti ini teman-teman. Kita sebagai manusia ya, orang yang ingin sukses harus bisa memanajemen keuangan kita. Jadi penghasilan kita itu memang kita harus benar-benar bisa menyisihkan per bulannya itu untuk perawatan kebun kelapa sawit kita. Harus benar-benar kita sisihkan teman-teman. Kalau kita selalu saya katakan seperti ini, kalau kita punya penghasilan 30% itu untuk perawatan. Ya kita tetap beli teman-teman. Kita tetap beli pupuk untuk bulan tersebut. Misalkan kita di bulan 5 saya dolomit, bulan 6 RP. Nah 78 itu kan wayahnya urea dengan KCL. Namun saya tidak bisa menebarkannya di sana. Saya tetap beli teman-teman. Saya tetap beli. Kemudian nanti ketika musim penghujan saya tebarkan itu 2 kali lipat dosisnya. Jadi ketika nanti rotasi urea dan KCL jadi 2 kali lipat, karena yang tadi tertunda itu masih tetap saya beli, dan ketika rotasi datang masih tetap saya beli. Yang seharusnya 1 kg menjadi misalkan 1,5 kg atau 2 kg, karena uang yang saya belanjakan untuk beli pupuk itu sudah saya belanjakan dan pupuknya sudah ada, tinggal menebarkannya. Dan tentunya ketika sawit kita diberikan dosis yang lebih tinggi itu akan jauh lebih baik. Yang penting jangan 1 karung lah kita tebarkan, ya kita kira-kira lah teman-teman, tidak mungkin kita akan seperti itu. Jadi saran saya ya di manajemen secara baik. Karena apa teman-teman, ketika kita melakukan perawatan sawit kita dengan baik tentu akan menghasilkan output yang baik juga bagi kita. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.